Oke. Amit izin, di sini saya sampaikan pelaksanaan ujian praktek SIM C. Di sini saya tidak bertele-tele, langsung saya jelaskan bagaimana pelaksanaan ujiannya. Nanti saya jelaskan. Kalau misalnya ada yang kurang paham dan kurang jelas, silahkan ditanyakan. Nah, nanti setelah saya jelaskan juga akan saya praktekkan di sini lapangannya. Mungkin teman-teman melihat lapangannya di situ. Di sini ada denahnya, gambar kecilnya. Nah, di sini ujian praktek SIM C. Ada beberapa aturan yang harus disampaikan dan tidak boleh ditinggalkan. Nah, nanti wajib dilaksanakan juga. Sebenarnya banyak aturan memang harus dilaksanakan, cuman beberapa kita bijaki dan kita kurangi sehingga bisa menjadi lebih mudah buat peserta. Di sini 95% peserta ujian praktek SIM C sekali ujian langsung lulus. Nah, cuman ada beberapa orang yang mungkin bisa mengulang 2-3 kali. Dan di sini saya pastikan, saya jamin semuanya bakalan lulus. Tapi mungkin yang 2-3 kali harus bersabar, karena ketika hari ini tidak lulus maka harus mengulang, dan mengulangnya harus di pertemuan berikutnya. Nah, kalau teman-teman memang mau mencoba bertanya, boleh latihan nggak? Secara aturan memang di sini tidak kita perkenankan untuk latihan, tapi kita bijaki lagi. Teman-teman boleh datang ke sini di sore hari di luar jam kerja, datang ke sini, main ke sini, latihan di sini. 1 jam waktu yang lebih dari cukup untuk latihan, karena pelaksanaan di sini ujian praktek SIM C nanti kurang lebih nggak sampai 2 menit. 1 kali pelaksanaan nggak sampai 2 menit. Nah, kalau memang teman-teman nggak yakin sama kemampuannya hari ini, nggak apa-apa. Hari ini tidak ujian, maka akan dilaksanakan ujian di pertemuan berikutnya. Nah, nanti sore teman-teman boleh datang, boleh latihan. Begitu. Nah, di sini ada lapangannya. Nanti ada 3 tempat untuk berhenti, teman-teman. Ada 3 tempat untuk berhenti. Yang pertama di titik start, yang kedua di traffic light, yang ketiga di titik finish. Titik finish kita bagi menjadi 2. Nah, nanti saya jelaskan pelaksanaannya seperti apa. Dan ketika di titik berhenti, ada aturannya yang wajib dilaksanakan. Yang pertama adalah menurunkan kaki sebelah kiri, bukan yang sebelah kanan. Nah, kenapa harus kaki sebelah kiri? Hal ini didasari dengan aturan yang kita gunakan, yaitu safety riding. Di dalam safety riding itu, pada saat kita berkendara kita diwajibkan menurunkan kaki sebelah kiri. Dan kenapa yang sebelah kiri? Karena beberapa kejadian, beberapa hal sering kita temuin bahwasanya pada saat kita berkendara, mungkin masyarakat kita, terutama di kota-kota yang cukup ramai lalu lintasnya, biasanya orang menurunkan kaki memang enaknya sebelah kanan. Memang lebih enak sebelah kanan. Kenapa? Karena memang kita dominan kaki sebelah kanan. Nah, hal ini sebenarnya kurang tepat. Bukan salah, kurang tepat. Kenapa nggak boleh kita sebelah kanan? Karena biasanya pada saat kita berkendara, kita menepi, kita menurunkan kaki sebelah kanan. Beberapa kejadian ada kendaraan lain dari belakang nyerempet. Nah, itu makanya di sini, di lapangan ini kita wajibkan untuk menurunkan kaki sebelah kiri. Walaupun nanti di jalan yang sesungguhnya mungkin fleksibel saja, tapi kita harus sama-sama tahu bahwa yang dominan pada saat berhenti menurunkan kaki yang sebelah kiri, bukan yang sebelah kanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari menoleh ke depan, menoleh ke arah kanan belakang. Jadi setelah kaki kiri turun, kita menoleh ke arah kanan belakang. Setelah itu kembali lagi ke depan. Kenapa menoleh? Nah, menoleh itu suatu hal yang wajib yang biasanya kita lakukan dari gang atau dari rumah mau naik ke jalan utama. Nah, itu menoleh supaya apa? Untuk memastikan kendaraan dari depan sampai dengan ke arah kanan belakang itu tidak ada. Nah, jangan sampai kita nyelonong-nyelonong aja, karena beberapa kejadian sering kali saya temuin orang berkendara roda 2 dari gang mau naik ke jalan utama, dia nyelonong aja dan akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, kalau hal ini terjadi, kemungkinan orang yang nyelonong-nyelonong aja ini bakalan disalahkan karena memang dia tidak taat aturan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah klakson. Klakson adalah sebagai alat berkomunikasi pada saat kita berkendara. Klakson ini juga berfungsi di sini buat ngasih tahu sama saya bahwa peserta ini udah siap atau sudah melaksanakan tahapan ujian. Jadi nanti teman-teman silahkan laksanakan dari start sampai finish, dari mulai sampai selesai. Tidak akan saya berikan instruksi, tapi kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan di sini, silahkan ditanyakan sejelas-jelasnya. Jangan takut, jangan sungkan. Nah, tadi 3 tempat berhenti dan 3 kegiatan yang dilaksanakan. Ini di titik start, turun kaki sebelah kiri, menoleh ke arah kanan belakang, kembali lagi ke depan, klakson. Wajib dilaksanakan, jangan sampai ditinggalkan. Nah, kalau misalnya ada yang lupa, mohon maaf, ini mungkin terdengar sepele, tapi kalau sampai ada yang lupa dan ditinggalkan, otomatis saya gagalkan. Nah, karena pelaksanaannya udah cukup mudah sekali, cuman aturan-aturan kecil ini yang
biasa kita lupakan memang dan biasa kita tinggalkan. Jadi hal ini amat sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan. Turun kaki sebelah kiri, kembali noleh ke arah kanan belakang, kembali lagi ke depan, klakson. Setelah klakson, kita menunggu lampu yang ada di sini. Walaupun posisi kita di sini, kita menunggu lampu yang ada di sini berwarna hijau. Kenapa kita tunggu hijau? Untuk menyesuaikan supaya nanti waktu kita di traffic light, lampunya berwarna merah. Kita tunggu berwarna hijau lampunya, setelah hijau baru kita jalan. Di sebelah sini ada rambu penanda kecepatan 30 km per jam. Silakan kecepatannya 30 km per jam. Setelah itu di sini ada instruksi mengerem, silahkan dipencet remnya dan akan berhenti di sini. Setelah berhenti, saya pastikan lampu akan menyala berwarna merah. Karena sudah kita setting waktunya memang beberapa detik supaya ketika kita di sini lampunya akan menyala berwarna merah. Setelah merah, kita tunggu dulu sebentar, turun kaki sebelah kiri, tunggu sebentar, tidak perlu menoleh di sini. Setelah itu tidak perlu klakson juga, kita tunggu dulu sebentar baru jalan. Pada saat jalan kita putar balik, setelah putar balik membentuk huruf S. Setelah membentuk huruf S, di sini ada lintasan lurus. Di sini ada rambu penanda kecepatan 30 km per jam, jadi kecepatannya juga harus 30 km per jam. Setelah itu belok ke kiri. Di sini juga ada, jadi kecepatannya memang minimal 30 km per jam. Di lintasan lurus. Setelah itu di sini ada cabang. Kenapa sih dibikin cabang? Mungkin teman-teman bertanya. Kenapa dibikin cabang? Nah, di sini di tempat ini kita simulasikan kita ngerem mendadak. Jadi setelah kecepatan 30 km per jam, di sini kita diharuskan untuk ngerem mendadak. Makanya di tengah-tengah sini ada pipa dan dibikin cabang. Saya berikan contoh atau sebuah gambaran. Misal kita lagi berkendara dengan kecepatan 30 km per jam, tiba-tiba di depan kendaraan kita ada anak kecil yang mengharuskan kita untuk mengerem. Pengereman paling cepat dan efektif adalah dengan cara rem depan dan rem belakang. Setelah kita pencet rem depan dan rem belakang, tiba-tiba memang kita sudah respon ya, udah respon mengerem. Tapi di dalam hati perasaan kita ngerasa, oh motor kita belum bisa berhenti. Sedangkan anak kecil di depan kita sudah cukup dekat. Terus gimana caranya supaya motor kita ini nggak menabrak anak kecil? Yaitu dengan cara menghindar ke arah kiri atau ke arah kanan. Seperti itu. Setelah menghindar, harusnya tidak buka gas lagi. Setelah pengereman, harusnya kendaraan kita tidak membuka gas lagi. Setelah itu kita menghindar ke kiri atau ke arah kanan. Setelah menghindar, kita berhenti tepat di tulisan stop. Pastikan ban depan menginjak tulisan stop, tidak lebih dan tidak kurang. Turun kaki sebelah kiri, menoleh ke arah kanan belakang, kembali lagi ke depan, klakson, selesai. Kalau memang ujiannya hari ini selesai dan lulus, maka SIM-nya bisa diambil hari ini. Tapi kalau misalnya tidak lulus, maka harus mengulang di pertemuan berikutnya. Jadi mungkin harus bersabar. Kalau misalnya masih belum benar-benar yakin akan kemampuannya, nggak apa-apa, tidak ujian hari ini, maka kita ujian di pertemuan berikutnya. Tapi saya yakin pasti semuanya bisa, cuman kadang lupa sama aturan yang saya jelaskan. Jadi silahkan diingat-ingat, dipraktekkan dalam hati supaya benar-benar nggak ada yang lupa. Ini sudah saya jelaskan semua, poinnya seperti itu saja, sedikit aja. Intinya saya yakin teman-teman di sini sudah bisa berkendara, sudah naik kendaraan roda 2. Intinya saya berpesan sama teman-teman supaya tetap berhati-hati, karena kita adalah pengendara roda 2 adalah pengendara yang memiliki resiko cedera paling tinggi. Karena kalau mobil roda 4 itu ada covernya, ada kap kendaraan, kap mobil. Kalau motor nggak ada cover, kita cuma helm. Itu pun kadang mungkin kebanyakan dari kita sering malas makainya, atau mungkin suka yang modelnya aneh-aneh, jadi kurang bagus dan tidak SNI, jadinya tidak benar-benar melindungi. Jadi pesan saya, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Yang kedua adalah upayakan mengalah terlepas benar ataupun salah. Walaupun kita benar, kalau sudah di jalan, habis itu kita berada di situasi yang mungkin mengharuskan kita ngalah, walaupun kita benar, ya udah kita ngalah aja. Jangan mentang-mentang kita merasa benar di jalan, tiba-tiba dari arah yang berlawanan ada orang naik mobil ngelawan arus, kita merasa benar, ya udah kita berada di tempat kita aja. Yang di depan juga mungkin orangnya lagi dalam keadaan kurang baik, makanya dia melawan arus.
kita nggak ngalah, akhirnya terjadi kecelakaan. Karena beberapa kali kejadian saya pernah menemuin hal seperti ini. Pengendara roda 2-nya mungkin merasa benar, pengendara roda 4-nya mungkin dalam keadaan nggak baik. Akhirnya dia melanggar aturan, terjadi kecelakaan. Seharusnya bisa dihindari, seharusnya bisa selamat, akhirnya terjadi kecelakaan dan mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kita sebagai pengendara roda 2, sebenar-benarnya kita terjadi kecelakaan dengan kendaraan roda 4, akhirnya walaupun seberapapun kerugian yang bakalan diganti, kita tetap terhitung rugi, apalagi kalau salah satu organ dari tubuh kita menghilang. Jadi itu aja, intinya berhati-hati ya kan. Dan jangan lupa ini pelaksanaan ujian praktek ini silahkan diingat-ingat. Setelah ini akan saya contohkan, tapi sebelum saya contohkan kira-kira ada yang ditanyakan mungkin? Izin mau tanya Pak. Oke, untuk pengulangan kalau misalnya terjadi gagal, tidak lulus ujian praktek hari ini, itu mengulangnya berapa hari ke depan? Oke, secara aturan ujian praktek di sini dilaksanakan sebanyak 3 kali. 3 kali itu tidak diulang pada hari yang sama, diulang pada pertemuan berikutnya, itu harus minggu depan. Kenapa harus 1 minggu? 1 minggu ini diberikan waktu untuk peserta belajar dan latihan. Belajar dan latihannya di mana? Belajar dan latihannya salah satunya adalah di lembaga kursus mengemudi ataupun di lapangan di sekitar rumah. Jadi dibuat lapangannya semirip mungkin dengan yang di sini supaya lebih mudah. Banyak sekali ukuran-ukurannya di internet. Memang sengaja kita sebar supaya mempermudah masyarakat. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat seperti itu mungkin akan sedikit merepotkan. Nah, jadi di sini kita perbolehkan untuk latihan, silahkan di luar jam kerja supaya juga tidak mengganggu kegiatan kita di sini. Silahkan datang ke sini di luar jam kerja, latihan 1 jam atau 2 jam itu jauh lebih dari cukup sekali. Nah, jadi saya pastikan untuk SIM C ya pasti mudah. Apalagi pelaksanaan ujian praktek SIM C lapangan yang baru. Saat ini mungkin paling lama, paling banyak orang mengulang 3 kali. Itu pun hampir jarang, biasanya sih 2 kali saja. 2 kali itu udah cukup banyak. Karena memang kebanyakan masyarakat sini juga latihan di sini gitu. Juga nanti teman-teman kita perbolehkan untuk menggunakan kendaraan sendiri. Silahkan kalau mau pakai kendaraan sendiri, silahkan dipakai kendaraannya dengan catatan kendaraan dalam keadaan bagus, siap dan lengkap. Jadi jangan sampai kendaraannya nggak ada spionnya, atau mungkin nggak ada plat nomornya, atau mungkin kelistrikannya mati. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus menggunakan kendaraan yang memang benar-benar lengkap, spionnya ada, platnya ada, klaksonnya juga hidup. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah, terima kasih Pak. Masnya cukup? Mbak ya? Mas? Izin Mas. Oke, kalau untuk yang di sana yang pengerem itu harus sampai berhenti atau sekedar ngerem aja? Oke, di sini saya jelaskan untuk yang di sini ya maksudnya. Nah, dengan kecepatan 30 km harusnya motor kita tuh nggak bisa berhenti. Nah, kenapa? Sebelum kendaraan kita berhenti, harusnya kita udah nabrak ini duluan. Kalau posisi kita lurus, makanya di sini dibikin cabang supaya kita itu bisa menghindar. Ketika kita ngerem di sini, di titik ini, pada saat kita mengerem, motor kita itu nggak bisa berhenti Mas. Kalau kecepatan kita benar 30 dan kita ngeremnya benar di titik ini. Nah, biasanya kebanyakan orang yang salah dia ngeremnya sebelum ini. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Nah, kalau memang benar kita ngeremnya di garis ini, kita ngerem di sini dengan kecepatan 30 ini, motor kita nggak mungkin bisa berhenti. Nah, makanya di sini kita bikin cabang supaya apa? Supaya kita bisa menghindar ke kiri atau ke arah kanan. Nanti silahkan dipilih yang enak dan yang baik gimana, menyesuaikan diri kita aja yang mana yang enak, yang mana yang baik. Gitu. Nah, jadi makanya di sini saya simulasikan kita ngerem mendadak seolah-olah di depan motor kita ada anak kecil. Nah, kadang kan kita naik motor nih, tiba-tiba di depan motor kita biasanya sih mungkin nggak sampai anak kecil, mungkin hewan peliharaan gitu kan. Tiba-tiba kebanyakan orang kan langsung nabrak. Nah, karena posisi dia lurus. Nah, tekniknya supaya nggak ketabrak, setelah dia ngerem harusnya menghindar ke arah kiri atau ke arah kanan. Itu dikira-kira kalau misalnya di kiri ada gangguan mungkin, di kiri mungkin ada lubang atau mungkin ada pejalan kaki, maka kita menghindar ke kanan. Kalau di kanan mungkin dikira-kira ada kendaraan lain dari arah yang berlawanan, maka kita menghindar ke kiri. Gitu. Kira-kira mungkin terjawab Mas? Itu ya. Oke ya. Ada lagi mungkin silakan ditanyakan sebanyak-banyaknya. Atau mungkin yang di luar dari menghidupkan klakson Pak. Oke. Klaksonnya motor
kontak hidupkan, klakson atau kayak gimana? Sorry. Oke, baik. Saya ulangin, untuk menghidupkan, untuk klaksonnya. Jadi kendaraan dihidupkan dulu. Setelah hidup, otomatis kita berhenti ya, nunggu di titik start ya. Kakinya turun sebelah kiri. Iya. Setelah turun sebelah kiri, noleh dulu. Noleh, kembali lagi ke depan. Setelah itu klakson. Gitu. Setelah klakson sudah tidak ada kegiatan lain selain menunggu lampu berwarna hijau tadi. Oke. Jelas ya, Mbak ya? Iya. Oke. Ada lagi? Ada? Cukup? Akan saya coba contohkan, silahkan nanti diperhatikan, dari dekat boleh, dari sini juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya dari sini kurang jelas, mendekat